kasih Mbak Sandra. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sini, di Zoom-nya Studio Kotak-Katik yang bekerja sama nanti dengan apa Mbak? Komunitas kita. Oh iya, komunitas kita. Kita kebetulan kedatangan seorang narasumber, Mbak Mary, yang sudah berdamai aja ya Mbak, bukan apakah sudah dinyatakan berhasil atau berdamai dengan autoimunnya. Nah, kalau boleh dikenalin, Mbak Mary ini adalah seorang ibu rumah tangga dengan dua putra ya Mbak ya. Dua putra yang pernah berjuang tahun 2003 dinyatakan 2003 betul ya Mbak? 2003 atau 2013 ya? 2017 dinyatakan osteoartritis. 2017 dinyatakan untuk ini ya Mbak ya, diagnosa untuk autoimunnya ya. Ya, betul. Baik. Kemudian tapi setelah dengan perjuangan bahkan dengar-dengar ini ada tawaran untuk sampai suntik berobat ke Singapura ya Mbak. Ya. Sekali suntiknya kalau nggak salah sampai dengan 3 juta. Di atas 10 Mbak. Oh, di atas 10. Iya. Ya berarti kurang kali lipatnya kali ya Mbak ya. Sekali suntiknya berapa Mbak Mary? Itu ada yang macam-macam ya. Jadi ketika ditawarkan dokter tuh mau yang mana. Jadi makin mahal tuh makin bagus katanya. Oh, itu berlaku untuk seumur hidup atau sekali suntik aja dalam waktu? Sekali suntik itu bisa beberapa bulan suntik lagi. Wow. Nah, perjuangan Mbak Mary boleh kita tanya-tanya nanti bagaimana beliau berdamai karena autoimun memang tidak bisa dinyatakan sembuh ya Mbak Mary ya? Bisa Mbak Ika. Oh bisa. Oh bisa. Saya tahu. Nah ini saya perlu banyak belajar ini dari Mbak Mary. Mbak Mary kemudian bisa mulai bahkan berlari ya Mbak ya di tahun ini ya Mbak? Mulai lari sudah 2020. Wah, Mbak Mary perjuangannya luar biasa. Nah, teman-teman kalau nanti mau bertanya boleh di kolom chat atau kemudian bisa tanya langsung dengan Mbak Mary. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Mary untuk cerita, kemudian berbagi pengalaman dengan teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman dari kita ini sedang diagnosa hal yang sama, begitu Mbak Mary. Silakan Mbak Mary. Ya, siap. Saya share screen dulu ya. Bisa terlihat ya? Oke, bisa terlihat ya PowerPoint-nya? Oke, hari ini saya mau cerita pengalaman bagaimana saya ya bisa dibilang sudah berdamai ya. Bahkan nanti akan bebas ke depan terus berdoa itu bisa terjadi gitu. Ya, hari ini saya sharing kekuatan dari tumbuh-tumbuhan. Bagaimana saya dari kesakitan, aching, menjadi bisa dancing atau joget gitu ya. Kenalkan nama saya Mary Yohana, seperti yang Mbak Ika sudah perkenalkan tadi. Saya ibu dari 2 putra, istri dari Rudi, dan disclaimer-nya ini saya bukan tenaga medis. Jadi saya orang awam juga yang belajar dan akhirnya bisa berdamai dengan autoimun. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Ini foto saya sebelum saya didiagnosa, sebelum saya mulai diet ya, mulai diet untuk autoimun saya. Kenapa saya tiba-tiba mulai concern dengan kesehatan saya itu ketika muncul benjolan di punggung tangan sebelah kiri saya. Nah, waktu itu
pergelangan tangan kiri ini sakit untuk digerakkan dan ada benjolan. Nah, di sini saya khawatir ya, takut gitu apa. Kalau benjolan kan kita langsung pikir apa ini tumor, apa ini kanker gitu ya. Jadi akhirnya saya berkonsultasi dengan seorang teman dokter tulang gitu. Waktu difoto saya kirim, oke, disuruh datang. Dan ketika datang itu dia bilang, oh ini namanya ganglion cyst. Ganglion cyst anak ini adalah keluarnya cairan sendi. Harusnya kalau kita lihat di gambar itu ya, cairan sendi ini di antara tulang-tulang kita ini. Tapi dia melebar keluar begitu. Dan waktu itu punya saya sudah pecah kondisinya, tidak lagi benjolan kecil seperti bakso begini ya, tapi sudah melebar benjolannya. Lebih landai tapi lebih luas daerah benjolannya. Dan dokter bilang, masih sakit kah ketika digerakkan? Saya bilang, tidak sih dok, tidak terlalu sakit, seperti sesakit awal-awal dulu. Ya beliau bilang, ini bisa hilang kalau mau dioperasi gitu, jadi dibelah, disedot cairannya. Ya saya yang tidak pernah operasi ya, khawatir gitu loh dok, ini gimana infus bius total atau bius lokal? Oh bius total gitu. Tapi akhirnya setelah mempertimbangkan saya putuskan untuk tidak melewati jalur operasi itu ya sudah saya biarin kelihatan agak buruk pergelangan tangannya ya nggak apa-apa gitu yang penting sudah nggak sakit waktu itu saya bilang begitu. Nah kemudian mulai simptom-simptom yang lain gitu. Ketika saya merenungkan perjalanan penyakit saya ini ternyata tahun 2003 ketika saya masih kuliah itu saya mengalami sakit punggung luar biasa ketika bangun tidur itu punggung belakang tuh sakit sekali. Nah, saya pikir waktu itu, oh mungkin ya anak kos ya, jadi tempat tidurnya masih pakai busa gitu yang tipis, jadi mungkin sakit efek dari itu. Oke, beberapa hari hilang sakit punggung itu. Setelah itu tahun 2005 di pinggang bawah saya itu sakit sekali, jadi kaki kanan di pangkal paha kanan itu seperti sakit, begitu jalan itu menapak seperti sakit. Dipikir itu sarafnya kecepit, ya kecepit gitu. Tapi ketika mencari kenapa sampai ke dokter saraf, ke dokter tulang, dan itu disebut sakralisasi. Jadi tulang ekor paling bawah saya ini melengket atau menyambung dengan tulang panggul saya. Nah itu hanya satu sisi di sebelah kanan. Jadi itu tidak normal. Normalnya itu tidak lengket ya tulang panggul dengan tulang ekor. Tapi punya saya ini satu sisi ini lengket, tulangnya menyambung. Dokter bilang ya sudah tidak bisa diapa-apain gitu, tidak bisa operasi dipotong, digergaji gitu, tidak, biarkan saja gitu. Dan melalui itu saya bisa melahirkan normal, saya konsultasi dengan dokter tulang sebelum melahirkan dan boleh tidak apa-apa dan ya puji syukur semua anak-anak saya lahirnya normal, tidak ada kendala. Dan 2017 setelah saya melahirkan anak bungsu kami itu mulai muncul tanda-tanda mulai nyeri sendi. Pertama hanya di pangkal jempol ini. Saya pikir oh mungkin keseleo karena sering mengangkat bayi anak kami ini anak bungsu gitu. Lama-lama mulai tangan ini benjol-benjol seperti orang main tinju gitu ya. Benjol semua di buku-buku jari dan di ini pangkal-pangkal jari ini semuanya benjol-benjol. Jadi, wih, kamu kayak orang pencak silat itu ya. Suami saya bergurau begitu. Nah, setelah itu baru mulai sakit. Sendi di lutut itu mulai sakit. Bahu ini, pangkal lengan ini mulai sakit. Jadi saya angkat tangan begini saja sambil meringis. Jadi menguncir rambut itu dalam keadaan nyeris. Nyengir-nyengir kesakitan gitu ya. Jadi itu yang saya alami dan dokter mendiagnosa bahwa itu adalah osteoartritis, di mana kondisi tubuh saya ini, sistem imun saya ini menyerang sendi-sendi di tubuh saya, dianggap sebagai musuh. Ya, beberapa 3 dokter menyatakan bahwa itu osteoartritis, 1 dokter menyatakan itu psoriasis artritis ya. Saya waktu mendengar ini nama kok angel banget gitu ya, susah banget, nggak ngerti ngomongnya belepotan. Tapi ternyata ketika saya semakin mempelajari autoimun itu banyak sekali macamnya, ya. Ternyata lebih dari 80 jenis penyakit autoimun. Autoimun itu apa sih? Penyakit autoimun itu apa? Nah, ini kalau sistem tubuh kita normal, sehat, kondisi tubuh kita sehat, sistem saraf kita ini bekerja sebagaimana seharusnya.
Jadi sel-sel tubuh yang diciptakan Tuhan untuk menyerang virus, bakteri, benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita ini, kalau di tubuh yang tidak sehat, orang yang menderita autoimun, sistem-sistem sel-sel ini menyerang bagian-bagian tubuh ini sendiri. Error ya istilahnya. Jadi error, bingung begitu sistem tubuh ini, sehingga menyebabkan dia bukannya menyerang benda-benda asing yang masuk, tapi menyerang tubuhnya sendiri. Dan jenis-jenis penyakit autoimun yang paling sering kita dengar itu mungkin lupus ya, lupus, alergi, multiple sclerosis, vitiligo, ternyata banyak gitu. Dan salah satunya artritis ini, penyakit saya masuk di rheumatoid arthritis ini. Artritis itu ternyata banyak macamnya lagi. Ini ada psoriasis artritis. Nah, waktu saya belajar, saya semakin wow, luar biasa ya, ternyata akibat dari keeroran di sistem saraf kita ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Turning point saya adalah ketika saya makan 2 tusuk sate babi. Jadi waktu itu saya ingat Februari 2020, itu Imlek ya, kami merayakan Imlek dan berkumpul di rumah mama saya sangu beberapa tusuk sate babi. Nah, hari itu saya, ini sudah dalam kondisi sakit nyeri tubuh ya. Waktu itu dokter tulang memberikan painkiller dengan beberapa macam obat-obatan yang di trial and error. Begitu konsul di hari berikutnya, coba ada efek begini, tidak, akhirnya diganti obat. Jadi itu seperti trial and error, dan begitu saya makan painkillernya memang tidak terasa sakit, tapi begitu beberapa jam mulai terasa nyeri sendinya. Sampai mama saya tidak srek, akhirnya ayo kita mencoba konsultasi di dokter rematik di Singapura. Itu tidak dikasih obat, hanya disuruh minum minyak ikan. Jadi saya waktu itu bingung, minyak ikan aja dok? Iya. Oke. Jadi ini dalam posisi saya masih mengkonsumsi painkiller, obat-obatan dari dokter tulang, dan juga minyak ikan dari dokter rematik. Ya, waktu itu saya masih makan apa saja, termasuk 2 tusuk sate ini. Setelah makan 2 tusuk sate babi ini, saya merasakan sakit di semua sendi-sendi badan. Sakit sekali, bergerak sedikit dalam keadaan berbaring itu sakitnya luar biasa. Jadi saya sampai nggak bisa tidur malam itu. Nggak bisa tidur, terus saya sampai kepikiran, nggak heran ya, waktu saya baca-baca tentang osteoartritis ini, ada satu artikel menceritakan bahwa penderita penyakit artritis ini sampai terpikir untuk bunuh diri karena saking sakitnya. Begitu. Saya jadi paham, waktu itu saya baca belum mengalami yang sakit luar biasa, itu saya hanya pikir, wih, kok sampai kayak gitu ya, kok sampai pikir bunuh diri. Tapi ketika saya mengalami malam itu, betapa sakitnya seluruh sendi ya, kalau cuma sakit satu sisi masih bisa ditahan, tapi ini semua sendi-sendi sakit sekali. Itu saya memahami kenapa sampai penderita itu di artikel tersebut berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ketika saya tidak bisa tidur itu, Tuhan seperti arahkan, coba kamu baca-baca Instagram temanmu itu loh, yang kapan beberapa minggu itu kamu ketemu, dia adalah survivor cancer yang bisa dikatakan sembuh ya setelah merubah pola makannya. Akhirnya saya baca sharingnya dia di Instagram, terus dia itu diet apa sih, begini begitu. Akhirnya saya mempunyai harapan. Penulis buku diet yang dia ikuti ini ternyata sembuh dari artritis. Wah, saya langsung seperti ada secercah cahaya di lorong gelap yang sedang saya jalani. Ternyata artritis bisa sembuh ya. Jadi saya mempunyai harapan, karena ketika konsul dengan dokter sini, dokter sana, ya sudah, kamu akan seumur hidup minum obat untuk penyakitmu ini, begitu ya. Ketika mempunyai harapan ini, timbul semangat. Oke. Saya mau coba, karena ada harapan untuk sembuh. Itu yang memberi saya kekuatan waktu itu. Akhirnya saya mulai belajar, meskipun jalan yang akan saya lalui ini jalan yang sedikit dilalui orang. Ya, kebanyakan orang mungkin udah karena nggak ngerti ya, juga seperti saya awal-awal nggak ngerti, paling gampang kita ke dokter, ngikut dokter suruh apa ya kita jalani, kita turuti begitu. Tapi ketika saya merasa mentok, nggak ada kemajuan, dan melihat ada harapan yang lain, saya berani mencoba. Oke, saya akan coba jalan sendiri ini ke tempat yang mungkin jarang dilalui orang.
Dan itu saya mulai belajar. Teman saya tanya-tanya, oke, dia menjelaskan sebatas yang dia bisa ya, karena mungkin waktunya juga terbatas, banyak orang yang bertanya. Dia memberikan rekomendasi, ini kamu coba baca buku ini saya baca, saya jalani, dan saya bisa hidup. Jadi dia didiagnosa kanker darah berapa tahun sebelum, 3 tahun sebelum saya ketemu dengan saya ini. Terus saya mulai mencoba, dia sudah dalam keadaan semakin membaik, padahal waktu itu dokter memvonis dia kalau dia nggak kemoterapi, radioterapi, hanya 6 bulan hidupnya. Itu 3 tahun dia masih bertahan dan semakin membaik kondisi kesehatannya. Jadi saya mulai membaca tentang Haleluya Diet ini. Saya coba aplikasikan Haleluya Diet, mengkat semua protein hewani. Terus saya membaca lagi tentang medicine program ini yang khusus untuk rheumatoid arthritis. Setelah itu saya belajar lagi, ini juga direkomend teman yang survivor cancer survivor itu, bahwa ini coba aku baca juga tentang dokter Brooke Goldner ini tentang Goodbye Lupus. Jadi saya mulai belajar, dan semua dari yang saya pelajari ini adalah diet yang berbasis tumbuh-tumbuhan. Jadi betul-betul mengkat protein hewani. Tapi macam-macam. Kalau Haleluya Diet ini tumbuhan, kita makan tumbuh-tumbuhan, tapi kita boleh 25% itu makan makanan berbasis tumbuhan yang dimasak. Kalau rheumatoid arthritis ini kurang lebih sama, 40-25% boleh dimasak dari protein nabatinya itu. Kalau Goodbye Lupus ini benar-benar raw, benar-benar mentah, 100% mentah tumbuh-tumbuhan yang dikonsumsi. Gitu. Karena berdasarkan dokter Brooke Goldner ini, tubuh kita ini perlu asupan, apa ya, istilahnya dia itu hypernourishment, dinutrisi secara over, secara hiper gitu ya. Kalau dari dokter Brooke Goldner ini. Ini yang saya pelajari. Lalu dari perjalanan saya sakit ini, saya mulai memahami kenapa saya ini sakit. Dulu awal-awal itu saya mulai merasakan saya ini protes sama Tuhan. Tuhan, saya ini kenapa kok dikasih sakit kayak gini? Saya ini loh enggak sejahat penjahat gitu ya. Kenapa kok dikasih dalam tanda kutip hukuman sakit begini? Bahkan ada keluarga yang terdekat itu malah nyeletuk kayak gini. Kamu tuh harus mikir kenapa sama Tuhan kamu dikasih penyakit kayak gini. Ya, bahasa kasarannya kamu tuh lo mikir oh, dosa apa sampai diberi penyakit kayak gini. Jadi itu di tengah sakit, terpuruk seperti itu, ada komentar seperti itu, memang saya langsung protes sama Tuhan. Ada pikiran-pikiran nggak terima gitu ya. Tapi dengan beriringnya waktu saya belajar, saya mengerti ternyata tubuh kita ini sakit ya karena diri kita sendiri, bukan karena Tuhan atau bukan karena kutukan dosa atau apa, tidak. Tapi dari gaya makan kita, pola hidup kita, itu kita bisa mendatangkan penyakit itu. Jadi ini dari penjelasan dokter Brooke Goldner, tubuh kita ini istilahnya kita bisa bayangkan tubuh kita ini terdiri dari sejumlah besar sel ini ya, yang saya digambarkan dalam persegi panjang hijau ini. Misalnya totalnya sel-sel sehat kita itu segini di dalam tubuh. Nah, ada batas, ambang batas yang menyatakan bahwa kita ini sakit. Ya, kalau lebih dari itu berarti mencapai itu atau lebih dari itu kita sakit. Jadi dokter Brooke Goldner yang menulis Goodbye Lupus itu dia menjelaskan bahwa kita ini tidak tiba-tiba sakit, tapi kita ini pelan-pelan sakit. Pelan-pelan gimana Mbak Mary? Nah seperti ini, jadi misalnya kita makan, dari kecil kita dikasih susu sapi ya, instead of ASI, kita minum susu sapi. Ya udah, itu sel-sel di tubuh kita ini rusak, bisa dibilang seperti itu. Lalu kita dengan pola hidup yang nggak benar, saya termasuk yang seperti itu ya. Jadi di keluarga kami ini sangat jarang makan sayur, apalagi sayur mentah. Ya, menunya sebagian besar adalah hewani. Ada nabati pun seperti tahu tempe itu pun digoreng. Ya, sayur pun sudah dimasak. Kadang-kadang muncul itu cah kangkung itu ya sudah dimasak sampai lecek gitu sayurnya. Dan saya suka bergadang waktu itu, suka tidur malam, jarang olahraga, ya itu muncul ya, semua itu terakumulasi kebiasaan-kebiasaan itu terbawa sampai akhirnya
ketika digambarkan oleh Dr. Brook itu, ketika sel kita yang sakit itu cuma kurang 1 dari ambang batas, apa yang terjadi? Ya kita masih merasa sehat-sehat saja, no problem, nggak ada masalah. Tapi ketika hari itu kita makan yang nggak benar, atau kita bertengkar dengan pasangan, atau ada keluarga yang meninggal dunia, stres, nah, kita langsung menjadi sakit. Kita sudah mencapai ambang batas itu, kita sakit. Itu yang disebut kita sakit. Jadi kita tidak tiba-tiba sakit, kita pelan-pelan sakit. Ya, ibaratnya kalau tubuh kita ini, Mbak Mary, bukannya tubuh kita ini Tuhan ciptakan memperbaiki sel-sel tubuhnya sendiri, betul? Ya, tubuh kita Tuhan ciptakan secara luar biasa bisa memperbaiki sel-sel tubuhnya sendiri, betul. Tapi ketika kita dalam kondisi sakit ini, istilahnya kalau pipa-pipa bocor ini sudah terlalu banyak bocornya sampai enggak nututi, gitu loh, enggak nututi lagi untuk menambal kebocoran karena begitu banyak. Dengan kita makan pola hidup yang enggak benar, itu bocor sana, bocor sini, rusak sana, rusak sini, sampai kewalahan untuk memperbaikinya. Dan untuk memperbaikinya pun tubuh kita ini seperti ibaratnya kita sedang membangun rumah. Tubuh kita yang bagian memperbaiki sel-sel itu seperti tukang-tukangnya. Dia hanya memakai bahan-bahan yang kita sediakan. Bahan-bahan itu apa? Apa yang kita makan. Nah, kalau kita makan junk food, kita makan gorengan, kita makan makanan yang tinggi gulanya, itu ibarat kita sedang memberikan bahan-bahan kualitas rendah untuk tukang-tukang di tubuh kita ini memperbaiki atau membangun rumah-rumah kita. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau rumah yang dibangun dengan bahan-bahan kualitas bagus, dengan rumah yang dibangun dengan bahan-bahan kualitas yang tidak baik, atau bahkan sisa-sisa batu bata yang retak-retak, batu bata yang cuma cuil-cuil sana-sini, itu yang dipakai untuk membangun, itu apa yang terjadi? Tentunya kita bisa lihat dari kualitas bangunan itu ya, mana yang akan bertahan dengan baik. Itu ibaratnya tubuh seperti ini. Tubuh kita memerlukan bahan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Tapi ketika kita tidak menutrisi tubuh, kita makan sembarangan, kayak seperti saya waktu itu banyak junk food, cake yang tinggi gulanya, ya saya ibarat sedang menyediakan bahan-bahan kelas yang terendah untuk tubuh saya memperbaiki sel-sel yang rusak. Seperti itu. Jadi itu gambaran, oh ternyata begitu saya bisa sakit. Saya ini dulu sweet tooth ya, sangat suka dengan makanan manis. Luar biasa waktu itu. Cake itu satu potong bisa saya habiskan sendiri. Saya suka sekali. Saya ketika belajar dan merenung, oh nggak heran ya saya ini sakit kayak begini. Memang sudah ada gen. Ternyata setelah ditelusuri kakek saya, setelah itu mama saya ini memiliki bakat atau gen penyakit artritis ini, rematik ya, kalau orang awam biasanya bilang rematik. Tapi itu ditangkal oleh Dr. Brook Goldner itu, penulis Goodbye Lupus. Penyakit genetik itu hanya semacam saklar di tubuh kita. Tapi ada yang menyalakan, memencet saklar itu. Siapa yang memencet itu? Pola hidup dan makan kita ini yang tidak sehat. Itu. Jadi itu. Nah, saya belajar terus apa yang harus dilakukan ketika kita didiagnosa dengan penyakit autoimun. Saya belajar ini dengan trial and error ya, karena saya tidak sanggup mengikuti 100% Dr. Brook Goldner dengan semua raw, semua mentah, sayur mentah saya belum sanggup. Gitu. Jadi saya dengan trial dan error, tapi untuk highlight yang harus kita ingat ketika kita mengalami penyakit, sebenarnya bisa dibilang untuk penyakit apapun ya, kita bisa coba. Itu kita tidak boleh susu, mentega, dan produk turunannya ya. Jadi susu, dairy products ya, kalau bahasa Inggrisnya itu susu, yogurt, mentega, itu semua harus stop 100%. Ya. Terus daging-daging, protein hewani, ayam, ikan, semua dan turunannya termasuk telur. Ini saya benar-benar stop 100%. Terus minyak, nah, ini yang saya awal-awal diet saya tidak mengerti. Jadi itu salah ternyata. Minyak ini saya belajar lagi menyebabkan radang di tubuh. Apalagi minyak nabati ya, ketika dipanasi dia menjadi lemak jenuh dan dia masuk ke dalam tubuh itu prosesnya jadi bikin radang, bikin sakit istilahnya. Gitu. Kecuali ada
pengecualian Dr. Brooke Goldner itu bilang kecuali olive oil ya, ketika dimakan dalam kondisi mentah tidak dipanasi itu tidak membahayakan, tapi sebaiknya jangan. Dia tetap bilang sebaiknya dihindari. Jadi itu yang saya hilangkan ya. Nah, saya juga terus belajar ya, dan semua mengatakan sama bahwa memakan animal products atau protein hewani dengan turunannya daging, ikan, ayam, telur, susu, dan keju, mentega, dan turunannya itu membuat tubuh kita yang harusnya basah menjadi asam. Nah, ketika tubuh kita ini asam, bagaimana tubuh kita ini Tuhan buat secara luar biasa untuk menyeimbangkan. Cara menyeimbangkannya bagaimana? Dia akan mengambil sumber-sumber basa di tubuh kita untuk menetralkan tubuh kita kembali. Karena itu kenapa ya kita bisa berpikir orang yang konsumsi banyak susu, khususnya di Amerika dan negara-negara Eropa yang konsumsi susunya tinggi dibanding kita yang di Asia, angka osteoporosisnya mereka sangat tinggi. Ya, kenapa? Karena mereka mengkonsumsi banyak produk-produk susu. Karena susu ini ketika masuk ke dalam tubuh kita menjadi sangat asam, tubuh akan mengambil sumber-sumber basa yang terdekat dari mana? Dari tulang. Jadi minum susu bukannya membuat tulang kuat, tapi membuat tulang semakin keropos. Itu, ya. Lalu kamu makan apa sih Mbak Mer? Gitu ya, itu yang sering nggak terus makan apa? Masa nggak makan apa-apa gitu. Ini yang sering menjadi kebingungan, apalagi kalau kita baru mau diet gitu, bingung makan apa. Ternyata ya banyak yang bisa kita makan ya. Tuhan ini menciptakan begitu banyak tumbuhan yang bisa kita makan, dan apalagi kalau kita Nasrani ya, jelas di Alkitab dituliskan bahwa Tuhan mendesain menciptakan tubuh kita ini untuk makan tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Nah, apa yang bisa kita makan? Banyak, ya sayur, buah itu banyak macamnya, tahu, tempe, umbi-umbian, polong-polongan, ada havermut, ada beras coklat, beras putih pun tidak apa-apa, kadang-kadang ya. Semua bisa kita makan, biji-bijian. Nah, di sini ada flaxseed, chia seed yang bagus. Nah, tadi saya sebutkan bahwa dokter rematik di Singapura hanya menyarankan saya makan minyak ikan, sudah itu aja. Itu adalah omega 3. Omega 3 ini anti-inflamasi, anti radang. Nah, ketika saya memutuskan saya mau menjadi vegan atau plant-based untuk sembuh, saya harus mencari sumber omega 3 alternatif yang dari tumbuhan. Ternyata ada dari flaxseed dan chia seed ini. Jadi itu yang perlu saya banyak masukkan. Ya, dari pembelajaran saya ini saya jadi ngerti tentang omega 3, omega 6. Dulu kalau lihat iklan ya, oh susu ini mengandung omega 3, omega 6, bagus gini gitu. Ternyata omega 3 ini adalah anti radang. Omega 6 ini yang memang diperlukan tubuh adalah untuk radangnya, untuk semua memiliki peran masing-masing. Tapi dengan pola hidup kita makan yang tidak sehat ya, yang tidak seimbang nutrisinya, tubuh kita ini sudah banyak omega 6-nya. Jadi seperti saya kondisi sakit seperti ini saya tidak perlu lagi nyari omega 6. Yang saya perlukan adalah omega 3 di overload yang banyak. Dan itu banyak saya konsumsi dari flaxseed dan chia seed ini. Nah, Mbak, masa raw mentah semua? Tadi saya sebutkan saya nggak sanggup. Jadi saya mengambil alternatif 40-25% yang dimasak yang saya konsumsi. Jadi saya sering bikin soto tahu, bikin rendang kacang merah gitu ya. Jadi ternyata makanan apapun bisa kita ubah menjadi makanan yang berbasis tumbuhan gitu. Duh, santan kan nggak bagus untuk tubuh, apalagi dipanasi ya sudah. Pakai susu mente itu menjadi pengganti santan atau susu yang bikin creamy dari masakan itu. Jadi ini perjalanan yang ternyata bisa, ternyata begitu ya. Dan ketika saya memulai perjalanan menjadi seorang vegan ini ternyata banyak sekali. Tapi kita juga harus hati-hati ya. Vegan itu ternyata banyak macam. Ada vegan yang junk food, yang pakai proses-proses sudah seperti misalnya bakso-baksoan, ayam-ayaman gitu ya, ada mentega-mentegaan gitu. Itu yang disebut oleh
banyak pakar kesehatan itu junk vegan junk gitu ya. Tapi ada yang vegan yang kita harus tetap seimbang. Banyak di nutrisi ini didapat banyak dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan sebaiknya yang tidak diolah gitu ya. Gimana caranya kita bisa mengkonsumsi sayur-sayuran mentah secara enak? Kuncinya kalau Dr. Bugner itu lewat green smoothies ini, jus sayur buah ini yang nanti kita akan coba praktekkan sama-sama ya. Jus sayur buah ini sangat menolong. Kita bisa, kalau kita disuruh nyemil sebonggol sawi daging atau sawi sendok, disuruh nyemilin gitu, mungkin akan aneh ya rasanya di mulut. Tapi ketika dia sudah dicampurkan dengan pisang, dengan nanas, dengan apel, stroberi, dan di blender jadi satu, itu menjadi rasa yang lebih bisa diterima oleh lidah kita ya. Seperti obat-obatan untuk anak, paracetamol untuk anak, kalau kita ngicipin gitu, itu kan ada manisnya ya. Padahal paracetamol yang sesungguhnya mungkin pahit gitu ya, pahit aja. Tapi ditambahkan gula untuk membuat rasanya bisa diterima lidah anak-anak. Nah, green smoothies ini cara kerjanya seperti itu, supaya lidah kita ini bisa menerima sejumlah banyak sejumlah banyak sayuran mentah, ditambahkan gulanya tapi gula yang alami dari buah-buahan seperti itu. Ya, ini yang saya terapkan. Jadi perjalanan saya diet itu mulai PPKM 2020, Maret 2020 saya mulai perjalanan menjadi seorang vegan atau plant based. Itu pun pelan-pelan bertahap. Saya masak semur telur pakai tahu, saya makan cuma tahunya. Jadi masih mix ini ya, masih tercampur. Setelah itu saya pelan-pelan mulai bikin sendiri. Kalau keluarga, anak dan suami menunya ini saya bikin sendiri yang memang tidak terkontaminasi lagi dengan protein hewani. Seperti itu pelan-pelan. Saya mulai sampai September itu mulai ada kemajuan. Saya tidak terlalu sakit meskipun tidak signifikan progresnya, tapi masih sudah berkurang gitu ya penyakit di sendi-sendi sakit, rasa sakitnya. Lalu September kurang lebih akhir Agustus September 2020 itu saya mulai cheating. Cheatingnya saya kepingin nasi goreng duk-duk ya. Nasi goreng duk-duk saya tuh kepingin, saya minta suami saya belikan, udahlah saya minta nggak usah pakai telur, nggak usah pakai ayam, sudah polosan nasi goreng duk-duknya. Saya makan itu. Terus mama saya yang khawatir lihat saya semakin kurus ya. Jadi awal-awal diet itu saya senang sekali. Oh, berat badan saya berkurang. Lalu mulai tambah lama setelah berapa bulan? 3 bulan saya diet itu turun 15 kilo. Nah, ini yang sudah mulai menjadi alarm. Mama saya mulai ngomel, mengkritik cara makan saya, pola diet saya. Kamu ini nanti bisa sakit, bisa mati, gini gitu ya. Kekhawatiran orang tua melihat saya yang semakin kurus. Jadi bisa dibayangkan saya tingginya 172, berat badan awal saya kurang lebih 66-65. Momen saya September Agustus akhir itu saya di 52-50 kilogram. Ya. Jadi memang seperti orang anoreksia ya, kurus sekali, tulang dan kulit aja begitu. Jadi ketika proses saya cheating itu, saya makan pizza vegetarian yang ternyata masih ada kejunya. Terus saya minum Chatime yang katanya honey lemon, nggak ada susunya, dan saya makan kue ulang tahun temen yang gluten free, tapi ternyata ada telur, susu, dan butter. Itu semua bertumpuk dalam waktu yang tidak terlalu berjauhan. Saya mulai pincang lagi, sakit di pergelangan kaki kanan saya jalannya pincang, naik tangga harus dituntun lagi. Sebelumnya tidak apa-apa, ada rasa sakit di sendi, tapi saya masih bisa melakukan itu semua. Gitu. Jadi itu yang membuat saya bertobat untuk kedua kalinya. Jadi 2 tusuk sate babi itu membuat saya bertobat. Setelah itu rangkaian makanan ini membuat saya bertobat lagi. Jadi waktu itu adik saya menikah, saya pakai pinjam baju untuk pesta itu, saya kelihatan kurus sekali. Semua keluarga besar itu ngeri lihat saya gitu ya. Mereka sampai ya kasihan, prihatin, sampai heran gitu loh. Kamu ini
istilah kasarnya, are you killing yourself gitu? Apakah kamu akan membunuh dirimu pelan-pelan gitu loh? Saya bilang, saya yakin kan, no, enggak. Saya tahu yang sedang saya lakukan. Saya enggak sedang bunuh diri ya, tapi saya sedang mau sembuh gitu kasarannya. Jadi saya belajar lagi di situ, saya belajar Dr. Brooke Goldner ya. Jadi awal-awal saya belajar Hallelujah Diet sampai ke proses dan medicine program. Setelah itu saya belajar September itu tentang Goodbye Lupus. Dr. Brooke Goldner ini yang menekankan di green smoothies, jus sayur buah ini. Jadi saya mulai September itu bersih. Jadi tahu, tempe enggak saya goreng lagi. Sebelumnya saya masih makan digoreng. Lombok itu saya sudah enggak lagi. Terus yang menjadi perdebatan di antara dokter-dokter rematik dan juga vegan itu nightshade fruits atau plants, nightshade plants, tumbuh-tumbuhan yang masuk dalam kategori nightshade itu seperti kentang, tomat, cabai itu sebaiknya tidak dikonsumsi. Itu yang saya pantang semua. Oke, saya mau bersih ya. Titik balik saya yang kedua ini, oke, saya mau bersih. Dan saya overload dengan nutrisi. Bagaimana caranya? Saya bikin green smoothies ini sehari 3 liter saya minum. Jadi pagi 1,5 liter, sore saya 1,5 liter lagi. Jadi itu saya genjot, benar-benar genjot. Dan puji Tuhan, dalam waktu nggak sampai 1 bulan itu terjadi progresnya. Ya, dan saya belajar juga dari Ibu Leong Pitlin ini bisa dikunjungi di IG-nya ya, Leong Pitlin disambung semua. Ini beliau adalah survivor cancer survivor kronis, kanker kronis, survivornya kanker kronis ya. Jadi dia juga beralih menjadi seorang plant based, seorang vegan. Dia membuat akronim New Start. Yang bisa kita lakukan adalah New Start. Pertama, N. N ini adalah nutrisi, nutrition. Jadi kita perlu overload nutrisi untuk orang-orang yang sakit, khususnya yang sakit autoimun seperti saya, menderita kanker. Yang bisa kita lakukan adalah kita menutrisi tubuh. Men-stop hal-hal yang membuat tubuh kita ini bocor atau sakit, inflamasi, radang, terus melakukan ini di stop ya. Terus kita membanjiri tubuh dengan nutrisi. Salah satunya bisa dengan green smoothie ya. Terus kita makan gado-gado, kita makan lalapan yang sebanyak mungkin. Setelah itu kita juga perlu exercise. Jadi waktu saya mulai diet itu saya tidak hanya menjaga pola makan saya, mengganti pola makan saya, tapi juga saya mulai menambah olahraga. Jadi sebelumnya saya kan ibu rumah tangga ya, melakukan semua sendiri. Oh, saya kan sudah masak, itu keringetan. Cuci piring, ini itu sudah keringetan. Oh, cukuplah. Tidak, ternyata olahraga dengan melakukan kegiatan rumah tangga ini lain sekali ya. Yang diperlukan ada exercise. Apa yang saya lakukan? Saya mulai jalan pagi, saya mulai melakukan senam AWS3. Pokoknya nggak terlalu membebani lutut saya ya, karena posisi lututnya masih sakit seperti itu. Sekarang saya sudah bisa lari. Ya, yoga itu juga bagus ya. Lalu kita perlu air. Minum air yang banyak ya. Kalau bisa 3 liter sehari. Wah, Mbak Mary lah kencang-kencing terus ya enggak apa-apa. Kita langganan dulu sama toilet ya. Kita menjadi VIP member untuk toilet enggak masalah. Tapi sangat diperlukan karena air ini begitu baik. Air yang baik kualitasnya ya, sangat diperlukan oleh tubuh kita ini. Karena dia akan mengeluarkan racun, kita mengaktifkan sistem metabolisme kita. Dan untuk sel-sel kita yang sebagian besar adalah terdiri dari air. Nah, lalu sunshine. Sinar matahari ini sangat perlu sekali. Ya, karena itu bersyukurnya saya mulai diet ini ketika pandemi ya, ketika kita PPKM dan orang mulai sadar bahwa kita perlu berjemur. Akhirnya orang rame-rame sejak pandemi itu sering berjemur. Nah, saya jadi tidak jadi orang aneh yang berjemur sendiri, ternyata sudah banyak kan. Nah, itu pas banget waktunya itu ya, Tuhan aturkan. Jadi saya sering berjemur sambil senam-senam di depan pagar, udah mungkin tetangga anggap aneh, enggak apa-apa, yang penting saya sedang mau sembuh. Saya sedang berusaha untuk sembuh. Nah, setelah itu temperance. Temperance ini adalah
pengendalian diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri, kita bisa hidup lebih sederhana, tidak mikir aneh-aneh. Dan itu temperance pengendalian diri tidak hanya di mulut, tapi di pikiran, di hati, semua ya. Jadi untuk kita sembuh ini tidak hanya merubah pola makan, tapi secara keseluruhan kita perlu merubah semua, ya, gaya hidup, gaya pola makan kita, bagaimana kita mengelola pikiran, emosi kita, itu semua harus kita manage, kita atur dengan baik. Lalu ini adalah air, udara ya. Saya juga bersyukur diberi Tuhan kesempatan beberapa bulan di Papua yang jauh dari polusi, saya mendapatkan begitu banyak udara bersih, itu sangat menolong ya, sangat menolong udara yang bersih. Lalu rest, R untuk rest ya, kita perlu istirahat yang cukup. Dulu saya sering kali bergadang, tapi ternyata ketika jatuh sakit, saya mengevaluasi diri, itu tidak baik. Yang diperlukan adalah untuk orang yang sakit, kita perlu minimal 7 jam waktu untuk istirahat tidur ya. Dan yang terakhir T ini adalah trust in God. Jadi kita perlu iman kita ini kepada Tuhan Allah kita, itu sangat menolong, memberi kita harapan, memberi kita energi positif ya, untuk kita ayo, penyakit ini bukan hukuman dari Tuhan, tapi penyakit ini adalah kesempatan kita untuk kembali mengevaluasi diri, kita kembali belajar yang benar itu bagaimana. Itu new start yang dianjurkan oleh Ibu Leong Pit Lin. Ibu Leong Pit Lin ini juga banyak memberikan resep-resep vegan yang baik gitu ya. Jadi dia sama sekali menghindari minyak. Jadi kalau numis bumbu untuk soto lah enggak enak pakai minyak, Mbak Mary. Loh, enggak, coba entah pakai teflon yang bagus ya, yang baik, terus kamu terus ditumis bumbunya ini enggak pakai minyak, itu ya enggak apa-apa, enak-enak aja, saya sudah buktikan. Jadi boleh dicoba ya. Jadi beliau ini, Bu Leong Pit Lin, menulis banyak sekali resep-resep vegan yang bisa dicoba kalau mau mulai mencoba ya. Nah ini video saya berlari hanya kurang dari 1 bulan sejak saya mulai bersih. Jadi September saya titik balik kedua. Video ini diambil kurang lebih Oktober pertengahan ya. Saya mulai bisa berlari dan proses ini juga saya nggak sadar sebenarnya, saya tinggal cuma melakukan diet menutrisi tubuh secara hiper itu. Satu waktu itu anak saya yang bungsu minta ditemani main di lantai, itu yang sudah tidak pernah saya lakukan selama saya mulai sakit 2017, memburuk 2019, itu saya sudah tidak pernah duduk di lantai dengan nyaman, karena duduk aja penuh perjuangan, meringis, pakai meringis, berdiri perlu dibantu dipegangi anak-anak saya supaya bisa berdiri dengan baik. Dan itu pakai meringis berkali lipat ya, karena saking sakitnya. Nah, waktu itu anak saya sedang main tenda-tendaan, duduk di bawah, saya minta ditemani, saya duduk. Langsung anak saya kaget, loh, Mama sudah bisa duduk di lantai. Dan saya waktu itu juga baru sadar, oh iya ya, oh iya, enggak sakit lagi gitu. Jadi terus kita ayo kita coba, Mama lari bisa enggak gitu. Akhirnya kita video ini juga untuk memberikan bukti ke Mama saya bahwa jalan yang saya lalui ini sudah tepat gitu ya. Saya juga mencoba akupuntur ya waktu itu karena oke, bisa dijanjikan bisa sembuh ini itu, oke, saya coba beberapa 10 kali mungkin ya, saya coba tidak ada kemajuan karena ya saya tidak merubah pola makan. Itu yang jadi saya mencoba untuk di akupuntur ini, tapi saya masih masukkan racun, jadi tubuh masih overload gitu ya untuk memperbaikinya, seperti yang sudah saya gambarkan dengan pipa bocor itu. Nah ini video saya berlari pertama kali, bisa dilihat saya sangat kurus ya. Balik lagi. Saya sangat kurus, ini berat kurang lebih 50 kilo. Mantap. Lagi. Joget. Ini menjadi momen selebrasi bagi kami sekeluarga, ya. Dan ini video yang diambil kurang lebih 1 tahun setelahnya. Ini ketika kami di Papua, ini diambil kayaknya Oktober 2021 kemarin ya. Saya sudah bisa lari lintas lapangan bola.
Biasanya sore seminggu 3 kali saya lari keliling lapangan bola ini 5 kali, 5 putaran. Dan ini saya pengen, ayo saya mau lihat membandingkan. Ini nggak lagi sakit, lutut saya, bahu saya sudah nggak sakit lagi. Mengangkat tangan untuk menyisir atau mengikat rambut itu sudah tidak ada sakit sama sekali. Ya. Dan ini saya sempat foto ketika saya titik balik kedua, terpuruk kedua itu saya iseng-iseng minta difoto. Ini saya foto yang foto sebelah kiri ya, di foto ujung kiri atas itu foto saya. Bisa dilihat foto tangan saya agak bengkok. Dan ada benjol-benjol di buku-buku jari saya. Dan foto yang sebelah kanan ini foto saya diambil kurang lebih akhir tahun kemarin. Ya, Oktober, November tahun lalu. Bisa dibilang sudah lebih baik, masih ada benjolan, tapi sudah tidak separah dulu. Dan jari saya, waktu itu jari kanan saya, ketiga jari tangan saya ini bengkok. Ini saya menyadarinya karena mama saya yang pertama notice gitu ya. Sih, tanganmu lurus no, lurusin po gitu ya. Waktu kami sedang mencari baju untuk pesta waktu itu. Nggak bisa, mah, ya segini, waktu itu segini. Oh, aduh, dia khawatir luar biasa. Tapi ketika saya 1 bulan saya diet bersih itu, saya bisa lurus lagi. Itu yang menjadikan penguatan untuk saya, penguatan untuk mama saya yang sangat khawatir ya waktu itu. Oh ya, ternyata kamu di jalur yang benar, Kak, gitu. Dan saya bisa menggenggam lagi. Saya nggak punya fotonya, saya nggak bisa menggenggam. Tapi ketika saya membaca buku Paddison Program untuk rheumatoid arthritis itu kan disuruh periksa bagian-bagian tubuh. Waktu itu saya sambil baca, saya sambil melihat cek tubuh saya, itu saya cuma bisa begini, nggak bisa menggenggam. Paling jauh adalah seperti ini ya. Jadi ini paling jauh saya bisa. Tapi ketika saya pelan-pelan beberapa bulan saya sudah bisa menggenggam lagi. Itu yang membuat saya penghiburan dan semakin kuat saya lanjut di jalan ini begitu ya. Bagaimana saya bisa konsisten? Karena mama saya pun bilang, kamu ini ya 1 dari 1000. Dalam hati ya saya bilang, ya sebenarnya enggak, mah banyak juga yang mengambil keputusan yang sama seperti saya, cuman kita nggak tahu aja. Dan kalau kayak kamu gini dokter nggak laku nih, pabrik obat tutup gitu, dia bilangnya seperti itu ya. Karena saya ke dokter rematik terakhir di Surabaya itu saya sedikit bantah-bantahan ya sama dokternya. Karena ini mendekati titik balik kedua ya sudah, saya mau ikut ke dokter rematik lagi mencari opini yang keberapa, bukan lagi second opinion ya, opini yang keberapa tentang penyakit saya. Oke, saya didiagnosis psoriasis arthritis. Dia paparkan. Terus mama saya bilang, iya ini mulai diet dok. Saya bilang, ya saya belajar dok, ada yang berhasil. Dokternya nyeletuk gini, ya itu bisa bagus dilakukan, tapi penyakitmu ini nggak ada hubungannya sama makanan. Dia bilang, oh oke, dalam hati ya sudah, saya ini loh dok, saya ini belajar dari dokter juga yang sembuh dari lupus. Ya, dia sudah mengalaminya, makanya saya mau nurut karena dia dokter yang sudah mengalami sendiri kesembuhan, gitu ya. Jadi itu yang membuat saya ya wes, saya terima masukan dokter, tapi saya nggak ngikuti yang disarankan. Jadi waktu itu dokter ini memberikan, oke, kamu bisa minum painkiller. Oke, dikasih painkiller lagi. Terus kamu bisa suntik. Ya, suntiknya ini ada 3 macam obat yang diberikan. Yang ini harganya segini, ya kualitasnya oke lah. Yang ini harganya segini, lebih mahal lagi, kualitasnya begitu. Yang ini paling mahal, kualitasnya paling baik. Oke. Terus mama saya tuh bilang, ya sudahlah dicoba 1 bulan saja. Enggak mau. Kenapa di sini saya sering menyebutkan mama saya? Karena mama saya ini yang igit-igitan ya, kayak jengkel lihat saya. Kok kayak nggak mau cari pertolongan dokter gitu ya. Jadi dia yang mencoba, ayo kita ke dokter ini, coba ke dokter ini. Jadi ya sudah saya turuti sebagai anak yang taat ya, orang tua saya turuti pergi ke dokter, tapi saya nggak nuruti disuruh apa. Karena dokter yang sebelumnya lagi, saya disuruh minum pil Kina. Dok, saya ini loh osteoartritis, kok dikasih obat malaria? Ya nggak mau lah, saya dalam hati ya no way gitu ya. Jadi saya nggak turutin juga. Yang ke dokter ini juga saya nggak turuti, ya sudah.
itu semakin mengkonfirmasi, oke, banyak dokter ternyata yang pola pikirnya masih pola pikir seperti ini, textbook mungkin ya, tidak melihat perkembangan terbaru yang ada di dunia ini, begitu banyak sekali. Mungkin karena Dr. Brooke Goldner ini juga menceritakan kenapa dokter tidak menyarankan kita mengubah pola makan, karena dokter ini pun mungkin tidak bisa menjalani yang sedang dia akan anjurkan. Dr. Brooke Goldner berani menganjurkan ubah pola makanmu. Kalau bisa full raw, full mentah. Karena dia sudah menjalani dan dia sembuh. Jadi Dr. Brooke Goldner sejak remaja didiagnosa lupus. Setelah itu dia menikah. Nah, dalam proses dia diet sebelum proses pernikahannya, dia sembuh dari lupus dengan mengubah pola makannya. Dan basisnya itu yang menyebabkan dia gencar ya istilahnya untuk menyebarkan, ayo merubah pola diet Anda bisa menyembuhkan Anda dari penyakit Anda, khususnya autoimun ya. Nah, itu yang saya yakini dan saya jalani dan itu terbukti. Jadi Dr. Brooke Goldner sudah 16 tahun lupus free dari lupus. Saya dibilang tadi Mbak Ika tanya, apakah sudah dibilang sudah bebas dari osteoartritis? Saya belum berani mengklaim. Saya berdamai, saya berani mengklaim, saya berdamai karena saya sudah tidak merasakan lagi sakit-sakitnya. Tapi apakah dari situ saya boleh bebas makan lagi? Tidak. Ya, tidak. Dr. Brooke Goldner masih diet plant-based ini sampai hari ini. Dia sudah 16 tahun bebas lupus, tapi dia tetap menjaga pola makan dan hidupnya. Seperti itu. Meskipun dia bilang, kalau saya mau sembarangan makan, kayak saya sebelum sembuh, sebelum mulai diet, ya butuh 10 tahun untuk saya sakit lagi. Sel yang seperti saya gambarkan tadi ya, dari persegi 4 warna hijau itu butuh 10 tahun sampai dia mencapai ambang batas itu. Dia bilang, kalau saya mungkin saya sudah turun dari ambang batas itu. Makanya saya sudah tidak lagi merasakan sakit dari osteoartritis ini. Tapi saya mau bebas makan sembarangan lagi, saya tidak berani. Saya mau sampai titik orange-nya itu hilang. Itu yang bisa saya klaim bahwa saya sembuh dari osteoartritis. Lalu bagaimana saya bisa konsisten? Karena ini sangat tidak mudah, perjalanan yang jarang dilalui orang. Yang pertama adalah support dari keluarga. Jadi suami dan anak saya mensupport diet saya ini. Jadi meskipun gencar kritik dari mama saya, dari keluarga besar, apa yang kamu lakukan ini kritik, tapi ada orang di rumah, keluarga di lingkungan terdekat saya yang menguatkan saya. Ayo, you can do it, bisa kamu teruskan. Dan mereka menjadi kayak satpam saya. Ketika saya mulai lengah, mau cheating gitu ya, mau mokel, melanggar, itu ada yang ingatkan, Mama nanti sakit loh, jangan, gitu ya. Dan mereka membarengi saya untuk diet. Jadi beberapa bulan awal saya diet ini, kita tidak pesan makanan dari luar sama sekali, kecuali ketika dikirimi oleh keluarga ya, mama dan mertua saya, itu baru kita terima. Selebihnya kami tidak order makanan dari luar. Dan itu sangat membantu saya. Ketika saya sudah mulai kuat, saya sudah ada rasa kepingin, itu saya sudah bilang, nggak apa-apa, kalian order food aja, order makanan dari luar nggak apa-apa, aku udah nggak kepengen kok. Jadi saya waktu itu lihat sate, lihat tahu tek, lihat kepiting, itu saya cuma lihat aja, udah nggak ada rasa pengen. Jadi saya belajar 2 minggu awal itu sangat menentukan. Jadi kalau kita mau merubah pola makan, apalagi yang secara ekstrim, langsung diubah pelan-pelan itu, perlu 2 minggu awal untuk menjadi sebuah kebiasaan. Setelah itu sudah lewat proses detox-nya itu kita sudah nggak rasa pengen lagi. Itu yang saya rasakan waktu itu ya. Lalu willpower, keinginan untuk sembuh itu yang harus perlu kita punya ya. Jadi ketika saya merasa hopeless ya sudah saya minum minyak ikan, painkiller, ya sudah saya jalani. Tapi ketika saya sudah mendapatkan secerca cahaya bahwa oh artritis ternyata bisa sembuh, autoimun ternyata bisa sembuh, itu yang membuat saya let's do it, ayo wes, menyingsingkan lengan, ayo kita garap gitu ya. Waktu itu yang membuat saya bisa konsisten. Dan ada lagi yang Dr. Brooke Goldner bilang why power, bukan hanya will power tapi why power. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Ya, jadi saya
diet pertama, aku mau sembuh, aku mau bisa melakukan banyak hal untuk orang lain. Jadi nggak sibuk hanya menanggung sakit di tubuh saya atau sibuk mencari obat-obatan, minum obat-obatan, tapi saya mau sehat supaya saya bisa melakukan banyak hal yang bisa berguna untuk banyak orang. Pertama, lingkup keluarga terdekat saya. Kedua, orang-orang di lingkungan sekitar dan bahkan untuk orang yang lebih banyak. Itu yang membuat saya, ayo tetap lakukan, tetap kuat. Ya, itu yang perlu memang orang-orang hal-hal yang membantu kita bisa berhasil untuk diet ini. Ini sekian dari saya, apa yang saya jalani sampai saya bisa bilang saya berdamai dengan osteoartritis autoimun saya ini. Saya membuka kesempatan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Sekali lagi disclaimer, saya bukan tenaga medis, tapi saya akan berusaha menjawab sepanjang yang sudah saya pelajari dan saya alami jalani sendiri. Terima kasih. Wah, keren banget, Mbak Mary. Saya tadi sempat terharu waktu melihat Mbak Mary. Memang kelihatan awal-awal itu kayak kaku ya, larinya masih kaku karena mungkin sudah terlalu lama nggak bisa lari, kemudian sampai bisa lari. Saya melihat way, amazing banget. Ya, kayak apa ya, mujizat ya Mbak ya. Iya, betul. Tapi ternyata mujizat itu nggak cuma Tuhan kasih kalau nggak ada usaha. Dan Mbak Mary dengan usaha yang luar biasa, wah banget. Betul Mbak, itu yang saya dapatkan juga ya. Saya waktu itu sambil ngomel sama Tuhan tuh sambil, ayo Tuhan, kasih mujizat, masih mujizat gitu. Tapi ya ternyata mujizatnya ini dalam bentuk, ya kamu belajar, berubah, nggak bisa tiba-tiba ya. Memang ada yang Tuhan berikan tiba-tiba ya mujizat, tapi mujizat yang saya alami adalah lewat ciptaan Tuhan juga tumbuh-tumbuhan ini. Wah, keren sekali. Kami membuka kesempatan untuk teman-teman bertanya. Sambil memadatkan waktu, mungkin Mbak Mary ini katanya mau berbagi resep nih ke kita untuk membuat green smoothie yang nyaman di lidah. Apa ya? Bukan cheating seperti saya ini. Ya, oke, green smoothies ya. Kalau green smoothies ini biasanya ini trial and error ya. Awal-awal kalau Haleluya Diet itu dia konsentrasinya di cold press juice, pakai juicer itu yang cuma diambil sarinya dan jadi ampasnya nggak diambil ya. Jadi dia banyak pakai wortel. Nah, saya awal-awal itu sering lapar pakai diet ini ya. Jadi teman sih waktu itu minum sehari bisa 3 liter jus wortel campur buah, campur sayur-sayuran hijau ya, yang cancer survivor cancer itu dia 3 liter awal nggak makan apa-apa, cuma minum jus ini aja. Jadi saya nggak sanggup Mbak, jadi ya sudah saya coba minum jusnya pakai wortel, pakai sawi gitu ya, kadang pakai apel gitu. Itu saya minum, itu paling 1 liter lah sehari. Setelah itu yang makan seperti biasa ya, nggak pakai daging-dagingan lagi ya. Itu sering lapar sih dan saya merasa aduh. Kan terus nggak ngerti tentang green smoothies ini. Nah, mama mertua saya adalah yang mengenalkan awalnya ya. Dia sudah duluan minum green smoothies. Mama saya juga survivor cancer, jadi dia mengubah pola makannya meskipun hanya dengan menambahkan green smoothies ini. Tapi beliau cuman mungkin blender 1 kali nggak sampai halus gitu Mbak ya. Jadi waktu saya dicobain itu 1 muk, masih banyak yang nyangkut di mulut, itu potongan cacah-cacahan kecil sayur. Nah waktu suami bilang, kamu juga bikin, saya langsung horor, nggak mau, itu nyangkut banget kan, seret di tenggorokan, saya nggak mau. Tapi begitu saya ketemu dokter Brooke Goldner ini ya, dia bilang high speed sampai benar-benar halus kayak milkshake ya istilahnya. Halusnya itu halus sampai kayak milkshake serut gitu. Oh gitu. Akhirnya saya coba dan enak gitu. Nah ini yang komposisi yang paling sering saya pakai ya, yang menurut saya enak dan anak-anak dan suami saya juga tiap hari konsumsi karena saya nggak mau sehat sendiri ya. Saya mau mereka juga sehat meskipun masih makan protein hewani. Jadi saya setiap hari berikan mereka 1 gelas jus green smoothies ini. Jadi pisang.
saya sangat suka harus ada pisangnya. Terus kalau misalnya nggak ada yang beku dari buah-buahan ini, saya tambahkan es batu. Terus nanas, ini nanas biasanya saya sudah siapkan dari awal. Saya potong-potong, terus dibekukan. Terus sayur-sayuran, ini paling sering saya pakai itu sawi daging dengan kale. Kenapa nggak bayam, Mbak Mary? Nah, saya kurang cocok rasanya, meskipun kadang-kadang bisa. Mungkin kalau di mix sedikit-sedikit lebih bagus ya. Jadi sawi, komunitas kita itu salah satu yang mensuplai sayur-sayuran organik saya waktu saya berjuang dengan autoimun saya ya. Jadi hampir tiap minggu bisa 3 kali saya pesan, 2 kali 3 kali saya pesan sayur gitu. Jadi Sandra itu yang sering saya repotin, San ada sayur apa, tetap ini pesan ini gitu. Kalau nggak ada, mereka membantu mengusahakan ya, juga supplier beras coklat saya gitu. Jadi garam Kusamba juga supplier dari komunitas kita. Jadi saya sangat bersyukur ada komunitas kita ini. Nah, apa harus organik? Sebenarnya kalau idealnya bisa dapat organik, silakan dapat organik. Kalau enggak pun yang di pasar juga boleh. Jadi ketika saya akses untuk sayuran organik sudah sulit, saya pakai yang ada di pasar. Dan saya biasanya memilih sawi daging. Sawi sendok ya, kalau bahasa lain Pak Coy juga bisa namanya. Jadi itu caranya bisa kita akali supaya pestisidanya bisa dikurangi. Nah, lalu saya tambahkan ini biji-bijian yang saya sebutkan kaya akan omega 3 yang anti radang. Itu adalah flaxseed dan chia seed ya. Bisa salah satu ya. Ini bisa kita dapatkan online. Sangat mudah. Lalu air. Air bisa dicampur dengan jus ya. Kalau saya sangat suka dicampur dengan jus jambu biji yang bikin sendiri ya. Tolong jangan pakai jus buah-buahan yang dijual di supermarket. Itu tinggi gula, banyak zat-zat kimia untuk bikin mereka menjadi awet seperti itu. Sebaiknya bikin semua alami. Jadi jus guava ini sangat enak kalau dicampurkan dengan mereka ini semua. Begitu. Ini mau ditambahkan beet boleh, mau ditambahkan apel silahkan. Pear, monggo. Jadi sesuai selera, boleh mix and match ya. Jadi kalau saya pribadi, saya sangat suka tekstur green smoothie yang creamy. Ada yang suka teksturnya yang rasanya yang seger ya. Seger itu berarti menghilangkan pisang. Jadi cuman pakai nanas, pakai stroberi atau pakai apel, buah-buahan yang lain, jeruk gitu. Tapi kalau saya suka khusus yang creamy, jadi selalu ada pisang gitu, dan pisang sangat baik ternyata ya, jadi seperti itu. Nanas juga selalu ada karena saya belajar nanas sangat baik untuk kesehatan sendi-sendi kita, jadi nanas sangat baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita nggak bisa dapat akses sayur organik? Sudah, kita bisa mencuci sayur seperti ini. Pakai ekoenzim ini saya. Bisa pakai garam grosok atau cuka apel. Direndam selama 10 menit ya. Setelah itu kita gosok pelan-pelan setiap lembarnya. Ini yang saya lakukan
setiap 2 hari sekali. Mbak, aduh ribet banget dong kalau mau tiap hari kayak gini, habis dong waktu saya nyuci sayur itu yang awal-awal saya rasakan. Apalagi waktu itu pakai cold press juice ya. Jadi kan untuk dapat 1 liter itu mungkin perlu 1 kiloan wortel. Jadi saya hampir tiap hari rasanya kok nyuci wortel terus gitu, habis waktunya. Tapi ketika saya mulai mempraktekkan green smoothies ini, saya masih pakai cold press juice, kadang-kadang saya masih minum. Tapi sekarang saya lebih sering hampir setiap hari adalah pakai green smoothies ini, pakai blender. Ya, itu lama-lama jadi kebiasaan, jadi cepat ya. Jadi setiap 2 hari sekali saya prep sayurnya ini dan saya masukkan freezer supaya aman. Dan sebagai seorang yang menjalankan diet ini sangat wajib punya salad spinner ya untuk mengeringkan sayur itu. Kalau enggak ya akan lebih sulit lah istilahnya ya. Kalau kita simpan sayur dalam keadaan basah gampang busuk. Jadi yang saya lakukan mengeringkan dengan salad spinner sebelum simpan di kulkas atau di freezer gitu. Nah, kayak saya lagi di luar kota ini kelupaan bawa salad spinner gimana? Ya sudah saya main pakai dikebat-kebatin gitu ya, dikentrok-kentrok apa ya kalau bahasa Indonesia ya, dikipas-kipaskan supaya airnya berkurang lah di sayur itu bisa dilakukan, tapi itu perlu energi ekstra lah kalau saya pikir. Nah, yang bisa saya sampaikan sebelum kita mulai bikin smoothies-nya sama-sama, kita bisa mengingat ini Dr. Hiromi Shinya ya, penulis buku The Miracle of Enzyme. Beliau menyarankan bahwa sangat lebih penting adalah memperbaiki gaya hidup sehari-hari daripada mengandalkan keampuhan operasi atau obat-obatan. Jadi itu yang saya alami dan saya sangat setuju. Kami berusaha mempraktekkan seminim mungkin mengkonsumsi obat-obatan kimia. Kalau bisa kita adalah mencegah daripada mengobati. Kalau bisa kita dalam proses natural seperti ini untuk kesembuhan daripada tergantung operasi atau obat-obatan. Dan benjolan di tangan saya hilang tanpa operasi. Itu yang saya alami. Jadi saya juga nggak sadar hilangnya kapan. Jadi waktu cerita aja tiba-tiba waktu perhatikan, oh iya, udah nggak ada, udah hilang gitu. Jadi saya sangat bersyukur. Semoga apa yang saya alami dan bisa saya bagikan ini bisa menolong teman-teman mempunyai harapan seperti saya mempunyai harapan ketika membaca sharing dari teman-teman saya ini. Sekian dari saya. Mari kita bikin green smoothies-nya sama-sama. Mungkin teman-teman perlu ambil bahannya seperti saya harus ambil sebagian bahan di kulkas gitu. Silakan Mbak Ika. Oke, sambil siap-siap mungkin bisa dengar kalau misalkan ada pertanyaan sekalian Mbak Mary atau mau gimana? Ya, monggo. Baik, Ika. Saya ambil bahan. Ya, sambil ngambil nggak apa-apa Mbak. Ini pertanyaannya masih saya kumpulkan di chat ya. Sebentar lagi bisa sambil membuat green smoothies-nya, kita akan bacain pertanyaannya. Tunggu Mbak Mary sebentar. Semoga cukup jelas ya. Ini saya coba blurnya hilangkan supaya kelihatan blendernya. Oke, yang saya siapkan sih pisang ya. Sebaiknya pisangnya yang sudah berbintik-bintik, ini manis dan katanya bagus ya anti kanker. Terus nanas saya sudah food prep, jadi saya udah bekukan dulu. Lalu ini sawi yang saya cuci kemarin lusa kalau nggak salah. Terus saya cuci sawi 2 kilo, jadi sudah saya bekukan juga sawinya. Terus flaxseed, di sini saya pakai flaxseed. Air, sama ini yang saya suka, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, jus buah jambu biji. Yang bisa kita lakukan, kita masukkan nanas ya, Mbak, jumlahnya berapa banyak?
seikhlasnya ya. Jadi kalau saya sih paling kurang lebih setengah buah nanas. Karena saya bikin satu blender penuh untuk saya sendiri, saya bikin 2 batch, biasanya 2 kali. Satu blender untuk saya bagi-bagi untuk anak dan suami, sisanya saya minum, terus saya bikin satu blender lagi untuk saya sendiri. Ya, jadi kurang lebih setengah buah nanas beku, terus 2 buah pisang. Kelihatan ya Mbak Ika? Kelihatan, Mbak. Buah pisang, terus saya masukkan flaxseednya. Flaxseednya berapa banyak? Biasanya bisa dimulai dengan 1 sendok makan. Kalau saya sih seikhlasnya, kurang lebih 1 sendok makan lah ya. Setelah itu saya masukkan sawinya, sayurnya, beet, boleh. Sebenarnya kalau Dr. Blue Gardner itu menyarankan cruciferous vegetables atau sayur-sayuran semacam bunga kol, pakcoy, kale, brokoli itu yang bagus. Nah ini kurang lebih 2 bonggol sawi sendok ya, sawi daging atau pakcoy. 2 bonggol, masukin karena ini beku kondisinya kalau fresh atau yang belum beku mungkin lebih mudah. Terus saya tambahkan ini, terus guava. Berapa banyak ya? Seikhlasnya lah. Jadi nggak ada takaran pasti sih ya. Seikhlasnya sesuai selera sebenarnya. Jadi saya kombinasi dengan air juga. Berapa banyak airnya? Sesuai selera. Biasanya sih dengan semua bahan ini saya kasih air ke 800 ml. Gitu. 800 sampai 1000 ml air batas airnya. Nah itu sudah kita blender. Nah blendernya gimana? Kalau blender sebaiknya yang high speed ya, yang paling tinggi dan beberapa kali sampai halus. Jadi kemampuan blender masing-masing kan berbeda. Jadi saya biasanya pakai high speed. 2 kali high speed. Mbak, saya sambil blender ini saya kira-kira seperti itu ya, di blender lagi saya ambil jawab pertanyaannya. Boleh Mbak, sekalian pertanyaannya saya bacain atau sudah terbaca Mbak Mary? Ini saya sudah terbaca. Semua minyak nggak bagus. Oh ini ada yang pakai beet atau wortel boleh. Tapi saya pribadi wortel pakai cold press juice. Jadi nggak makan ampasnya karena kalau wortel di blender bisa saja, tapi mungkin nggak terlalu banyak ya. Jadi itu biasanya ampasnya agak mengganggu kalau kita nggak biasa, tapi bisa dicoba wortel. Biasanya boleh pakai coba setengah wortel gitu dimasukkan. Untuk campurannya beet boleh juga. Tapi saya masih belum nyaman dengan rasanya beet, jadi jarang sekali atau bahkan bisa dihitung dengan jari belum habis ini. Coba pakai beet. Terus semua minyak nggak bagus kalau dipanaskan, betul. Mbak Silvani, sebaiknya sih jangan konsumsi minyak yang dipanaskan ya. Jadi saya sih bisa mungkin nggak pakai minyak nabati untuk menumis makanan saya atau menumis bumbu untuk soto dan kawan-kawan. Tapi kadang saya saking kepingin ya untuk ada rasa yang lain, saya pakai minyak wijen dikit gitu untuk campuran masakan. Kalau langsung dikonsumsi nggak apa-apa. Ini ada praktisi Rainbow of My Life ya, Bu Putu ini kalau nggak salah dia menyarankan kumur pakai minyak kelapa. Kalau konsumsi sebaiknya sih nggak usah ya. Kalau saya sih saya sarankan kalau
kalau memang ada khasiatnya silakan, tapi kalau saya mencoba tidak mengkonsumsi minyak gitu. Karena proses membuat minyak kelapa pun sebenarnya melalui proses pemanasan kalau nggak salah. Ya. Lalu air yang bagus seperti apa? Saya sih masih pakai air mineral ya. Air mineral yang dijual di toko-toko lah begitu. Jadi kalau Dokter Hiromi Shinya ini menyarankan air alkali ya, mungkin yang kayak Kangen Water itu ya. Gitu. Video nanti saya post di YouTube saya ya videonya, atau Instagram saja. Saya post di Instagram supaya lebih mudah, bisa diakses di Instagram saya @maryyohana83. Mary-nya Merry Christmas, Yohana biasa pakai Y, disambung aja semua. Nanti saya share saya upload di situ supaya lebih mudah untuk di-share. Lalu cuci sayur bisa saya pakai air keran biasa aja, pakai EE atau cuka apel atau garam krosok, salah satu boleh, tapi minimal 10 sampai 15 menit dibiarkan. Dan biasanya saya biarkan kan satu sisi ini saya balik beberapa menit berikutnya, jadi semua dapat gitu ya, bukan yang bagian bawah aja. Karena 1 kilo atau lebih biasanya cukup banyak. Jadi takutnya yang dapat cuma bawahnya saja. Nah, larutan ini mengurangi melepaskan pestisida yang ada di sayur. Jadi makanya saya gosok pelan-pelan. Nanti kalau teman-teman coba agak licin sayurnya begitu. Dan ketika kita gosok pelan-pelan, yang bilas berikutnya itu kerasa sudah nggak licin lagi sayurnya ya. Proporsinya berapa banyak? Aduh, saya juga nggak pakai takaran ini seikhlasnya. Tapi mungkin bisa ini bisa di Google ya kayaknya. Saya sih nggak pernah pakai takaran seikhlasnya karena EE-nya kan bikin sendiri dan banyak gitu, ada dikasih teman juga. Ini gampang sebenarnya bikin EE, jadi saya kasih agak banyak gitu. Ya, terus untuk flaxseed, chia seed saya langsung ceburin aja ke blender, nggak perlu diaktifasi. Dan mereka pun akan dicacah halus ya, tidak sampai halus, tapi akan terpecah-pecah. Dan ini oke gitu. Dokter Brooke pun menyarankan seperti itu. Jadi itu sangat mengurangi oksidasi. Jadi sekarang banyak di toko online dijual flax meal. Flax meal ini flaxseed yang sudah dihancurkan ya, sudah bubukan. Nah, ini sangat tidak disarankan oleh Dr. Goldner, Dr. Goldner, karena dia ketika flaxseed ini dihaluskan dia teroksidasi. Gitu. Jadi sebaiknya dari yang bentuk utuh. Gitu. Bentuk utuh kita masukkan ke dalam blender dengan air dan macam-macam, itu mengurangi oksidasi dari flaxseed-nya itu. Jadi langsung aja, nggak apa-apa. Buah dan sayur yang dibekukan bisa tahan berapa lama? Saya belum sampai lama banget sih, karena pasti akan terpakai, karena saya setiap hari bikin. Nah, teman-teman yang sehat tapi mau mencoba green smoothies, silakan, sangat bagus kalau bisa sesering mungkin. Ya, itu yang Dr. Goldner juga bilang, add what you're missing. Tambahkan yang kamu masih kurang, yang kamu masih hilang dari yang seharusnya. Oke, masih makan protein hewani, tapi silakan menambahkan green smoothies. Coba deh 1 minggu itu ada meatless day, gitu, yang nggak makan protein hewani. Dicoba teman-teman. Dan kalau Dr. Hiromi Shinya ini, The Miracle of Enzyme, dia menyarankan sebaiknya protein hewani yang dikonsumsi seseorang itu 1 gram dari 1 kilo berat badannya. Jadi kalau beratnya 60 kilo, jadi protein hewani yang sebaiknya dikonsumsi agar tidak menjadi racun di dalam tubuh adalah 60 gram. Jadi bisa dihitung sendiri ya teman-teman, beratnya berapa kali 1 gram. Nah, itu protein hewani yang boleh dimakan batasnya dalam 1 hari itu. Gitu, ya. Itu. Terus sawi bisa halus atau ada ampasnya. Kalau kita blendernya sampai halus, jadi ini saya baru 1 kali high speed ya, biasanya saya 2-3 kali high speed blender, itu akan membuat teksturnya halus, jadi nggak kerasa. Jadi tidak perlu disaring lagi. Jadi ada teman yang mencoba terus nanya, perlu disaring nggak nih? Nggak usah. Jadi di blender aja sampai benar-benar halus, dia akan menjadi enak seperti milkshake ya. Es serut yang halus itu loh. Jadi bisa dicoba.
Lalu pertanyaannya sudah, itu aja ya kira-kira high speed-nya berapa lama? Blender masing-masing ya. Kalau yang Dokter Brook ini menyarankan beli yang Vitamix, itu harganya aduhai. Saya sih nggak mau gitu. Jadi saya pakai blender yang ada di pasaran aja yang murah, nggak sampai 1 juta gitu ya. Itu saya blender biasanya high speed supaya awet motornya, blender nggak gampang rusak, sebaiknya setiap 40 detik berhenti. Biarkan istirahat sebentar, setengah menit lah ya, terus mulai blender lagi gitu. Jadi jangan diforsir, wah 3 menit di blender bisa jebol ini blendernya. Jadi setiap 40 detik berhenti, terus bisa dicek sudah cukup halus sesuai keinginan nggak. Tapi saya yakin kalau 3 kali high speed itu pasti sudah halus. Memang biji flaxseed-nya atau chia seed-nya tidak bisa sampai halus kayak bubuk, nggak apa-apa, diminum aja, ditelan aja. Dan sebaiknya bisa langsung dihabiskan. Jadi saya satu blender ini paling dalam waktu 1 jam habis. Wih, kelempokan dong. Enggak sih, lama-lama biasa. Dan kalau bisa jangan sampai lebih dari, saya pernah coba jus pagi, agak nggak habis sampai sore ya, itu sudah lain rasanya, nggak enak. Pernah jus sore karena kelupaan atau sudah kenyang, saya sampai nginep besoknya pagi, itu rasanya sudah nggak enak. Jadi sebaiknya jangan terlalu lama, dan kalau simpan pun dalam kondisi kedap udara supaya tidak teroksidasi ya. Itu sih yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Itu silakan kalau ada pertanyaan yang lain sambil saya blender cycle yang terakhir ini. Ada pertanyaan lagi kah? Atau dari komunitas kita? Silakan Mbak Sandra. Kalau di blender kan ada panasnya, itu berarti nggak apa-apa ya. Mungkin kalau di blender karena ini tadi beku, jadi mengurangi panasnya dari blendernya, putaran mesinnya. Jadi kan biasanya Mbak Mary tadi menyebutkan ditambahkan es batu atau kemudian ada buah atau sayur yang sudah di-freeze-kan, yang dibekukan tadi, itu sudah mengurangi panas sebenarnya. Begitu, mungkin membantu. Betul ya Mbak Mary? Oke, maaf, barusan ini berisik, tapi saya mencoba membaca gerak bibir Mbak Ika. Ini yang pertanyaannya ini ya. Mana lebih baik, juicer atau blender? Dua-duanya baik. Kalau saya prefer green smoothies ini karena lebih lama kenyang, begitu. Dan nggak harus buahnya banyak bahannya untuk dapat yang segitu, gitu misalnya ya. Tapi kalau teman yang survivor cancer itu, dia bilang begini, cara kerjanya agak berbeda. Jadi kalau juicer yang cuma ambil sarinya aja, dia bekerja seperti infus yang langsung cepat diserap oleh tubuh. Kalau kita blender ini kan kita minum sama ampasnya ya, meskipun sudah halus, itu tubuh perlu mengolah lagi, mencerna, apalagi di lambung ya perlu dicerna. Tapi ketika kita minum yang sarinya aja, itu cepat diserap oleh tubuh. Gitu. Nah itu orang yang memiliki gangguan pencernaan bisa dimulai dengan memakai juicer dulu. Jadi teman yang survivor cancer ini suaminya tipes, gejala tipes. Nah ini kalau tipes kita tahu nggak boleh makan serat ya. Sama dia meskipun hanya istirahat di rumah dikasih jus wortel ini, pakai sayur hijaunya juga, wortel dan sayur hijau. Itu diminumkan, pemulihannya lebih cepat. Ya, jadi cara kerjanya lain, dua-duanya baik. Kalau memang kondisi tubuh dalam keadaan kronis, misalnya kanker gitu ya, saya anjurkan pakai yang juicer, gitu supaya lebih cepat diserap. Teman sih bilang begini, saya nggak mau kasih PR tambahan untuk tubuh ini untuk mencerna ampasnya. Jadi saya minum sarinya aja supaya cepat diserap, tubuh cepat memperbaiki bagian-bagian yang sakit. Ya. Terus kalau pakai blender kan ada panasnya, berarti nggak apa-apa. Thank you Mbak Silvani sudah membawa ini. Ini penting yang saya tadi lupa bilang ya. Karena itu salah satu atau beberapa bagian buahnya itu dibekukan untuk mengurangi panas dari pisau blendernya itu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang dibekukan,
dikasih air es atau ditambahkan es batu untuk mengurangi panas dari pisau blendernya. Flaxseed dan chia seed-nya berapa banyak? Saya sih kalau bisa 1 sendok makan, salah satu aja. Jadi mau flaxseed boleh, mau chia seed boleh, 1 sendok makan. Dulu awal-awal saya pakai kurang lebih 2 sendok makan. Gitu. Jadi karena saya mau overload omega 3 ya, jadi saya pakai lebih 2 sendok makan. Nah sekarang ketika saya dalam kondisi sudah remisi atau sudah berdamai, ini saya kurangi 1 sendok makan saja nggak apa-apa. Begitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bisa dicoba ya, yang ikut praktek tadi. Saya sih cocoknya pakai pisang. Jadi rasanya enak di lidah kalau pakai pisang. Ini, dan sebisa mungkin sebelum, misalnya 2 jam sebelum makan ya. Jadi minumnya 2 jam sebelum makan dalam keadaan perut agak kosong gitulah ya. Jadi kita minumnya ini supaya cepat diproses. Kenapa begitu? Saya belajar ternyata ketika kita makan protein hewani itu di lambung itu butuh waktu lebih lama. Dan ketika sayur buah-buahan ini masuk, dia akan ikut dicerna selama itu dan keburu busuk. Gitu. Makanya seperti itu. Jadi kondisinya dingin ketika diminum. Ya, kalau misalnya perut kosong waktu pagi hari boleh. Itu yang saya lakukan sebelumnya. Sekarang sih saya makan dulu, nanti kayak gini ya, siang baru saya bikin, sore baru saya bikin. Saya cuman sekarang 1,5 liter aja, nggak sampai 3 liter lagi. Gitu. Jadi dan itu saya rasakan oke sih. Gitu. Jadi saya nggak lagi minum 3 liter. Kapan saya mulai seperti itu? Kurang lebih hampir 2 tahun setelah saya mulai diet ini. Terus sekarang saya sudah kurangi kadarnya, jadi tetap minum 1,5 liter jus. Kondisinya dingin, enak. Jadi kalau kita minum jus sayur buah ini kondisinya hangat nggak enak, cobain deh. Saya pernah nggak enak banget. Kalau dingin gini seger, kayak minum es serut atau milkshake itu, tapi warnanya hijau. Untuk berdamai dengan lidah maksudnya juga ya Mbak ya. Betul, ya yang bisa diterima. Dan komposisi ini yang saya paling seneng. Jadi tiap hari kayak begini pun nggak apa-apa. Jadi kadang nggak dapat jus jambu biji ya sudah pakai air aja udah enak gitu. Terus ini tambah jus jambu biji, tambah ada rasa yang lain. Mungkin jus jeruk bisa ditambahkan juga buat sensasi lain-lain gitu ya. Gitu. Aku biasanya pakai ini Mbak, jeruk nipis. Jadi dikasih perasan jeruk nipis sedikit gitu untuk ngurangin apa ya istilahnya kalau baru awal-awal di lidah itu kan langu apa istilahnya ya? Ya rasa aneh gitu ya sayur mentah gitu ya. Jadi ada asam-asamnya itu lumayan membantu di lidah juga sebenarnya. Betul ya. Kadang bisa dikasih perasan lemon, perasan daun jeruk, perasan jeruk nipis ya bisa. Enak. Sama stroberi beku juga kan ada asam-asamnya itu menolong. Oh iya. Ya. Oke. Dari teman-teman yang Mbak, terakhir ini ada pertanyaan masakan apa yang sering dimasak. Saya cocoknya tahu. Saya suka masak tahu. Tahu itu paling versatile ya kalau orang bahasa Inggrisnya versatile tuh bisa dipakai apa aja gitu. Bikin jadi bola-bolaan daging gitu ya, dalam tanda kutip ya. Terus dibikin dari ayam-ayaman yang dicacah gitu, tapi pakai tahu. Itu saya senang. Jadi bisa dikombinasikan macam-macam. Saya paling cocok sama tahu. Strawberry cucinya direndam pakai air garam dulu. Saya kadang rendam pakai juga, tambah garam. Gitu, dibiarkan, baru dibilas dengan air minum 2 kali. Itu yang saya lakukan kalau strawberry. Ya, itu. Baik, ada tambahan Mbak Sandra atau Mbak Mary? Karena sudah hampir, nggak terasa ya, ternyata sudah hampir 1,5 jam kita bicara. Ngobrol asik, benar-benar keren Mbak Mary. Ada tambahan Mbak Sandra atau dari teman-teman yang lain?
Dari aku nggak ada. Makasih banyak ya Mer sudah sharing. Kita jadi semakin semangat nih untuk tetap Hidup makan sehat. sayur ya, makan sayur, makan sehat. Karena ini sudah di sini kayaknya rata-rata sudah kepala 4 nih. Sudah mulai mikir. Belum. Oh, belum. Oh, Ika belum. Oh, ya syukurlah Ika. Boleh ditambahkan Mbak Ika, add what you're missing. Justru enak nih kalau belum kepala 4, curi startnya mulai kepala 3. Tapi ngefek loh, selain di sisi kesehatan, di kecantikan, kita ibu-ibu nih perlu ya. Saya mulai banyak minum air putih kan sejak diet ini. Kaki yang pecah-pecah itu mulai hilang semua gitu. Jadi mulus lah gitu. Dan saya sudah nggak pernah pakai make up, bedak itu sudah nggak pakai, udah pergi gini aja, tinggal cuci muka aja, jalan sudah. Gitu. Ya. Oh iya, Mer mau tanya ini. Diet selain yang dilarang minyak, itu apa lagi ya? Seperti gluten gimana? Gluten, kopi. Gluten ya, betul. Thank you San for adding it up. Gluten juga tidak baik ya. Jadi ya saya lupa itu menambahkan. Karena saya sekarang sudah mulai masuk sedikit-sedikit gluten dan aman-aman gitu. Tapi sebaiknya dalam kondisi tubuh kita sakit atau yang sehat pun dikurangi makan glutennya. Kalau sakit sama sekali hilangi gluten dulu. Kalau yang sudah mulai berdamai atau sehat, sangat-sangat dikurangi saja sebaiknya. Gitu. Ya, gluten tidak baik karena efek dia lengket di ususnya itu dan perlu waktu untuk membersihkan tubuh itu kayak kasih PR ya. Kayak prosesnya lama. Iya. Oke. Ini Mbak Ira masih di sini nggak ya? Masih. Gimana Mbak Ira? Keren banget sesinya, Mer. Sangat memberikan wawasan baru. Karena aku ngerasa sih belakangan ini emang karena umur juga udah faktor uni ya, udah mau hampir kepala 4 ya. Jadi emang kerasa sih diet itu emang penting banget emang. Kemarin itu aku sempat seminggu yang lalu lah kemarin tuh aku tuh sempat sakit, nggak ngerti alasannya kenapa, sekarang masih misteri penyebabnya apa, tapi mungkin sih diet ya, mungkin karena diet, mungkin aku salah makan atau apa gitu. Terus itu ini juga sih kayak semacam reminder juga kalau udah saatnya nih gitu loh harus jaga diet gitu. Cuma yang paling berat itu sekarang mungkin untuk ngejalanin kayak yang Mary lakukan itu adalah mungkin bosannya itu ya. Aku pernah soalnya mau coba konsisten gitu, tapi nggak bertahan lama. Udah keburu bosan duluan gitu. Nah, biasanya apa yang Mary lakukan kalau misalnya ngerasa bosan dengan rasanya atau apa sih variasi apa sih yang biasanya Mary bikin gitu supaya nggak gampang bosan nih gitu menjalani yang diet ini? Tips Mbak Mary. Saya sempat bosan makan karena itu aja, jadi males makan gitu. Tapi ketika saya mulai belajar itu dari Bu Leong Pit Lin, terus saya ikut yang Green Burger ya, yang pendirinya Green Burger sharing tentang plant-based diet itu ternyata bisa di macam-macam masakan Nusantara, apalagi yang paling kaya ya. Itu saya mulai semangat lagi masak untuk makanan saya gitu ya. Jadi terus saya mulai belajar ternyata banyak orang-orang yang sharing resep-resep vegan meskipun kita harus hati-hati karena ada yang junk vegan itu tadi. Itu yang menolong saya. Oh, saya tetap bisa makan spaghetti. Saya sudah mulai makan kentang, cabai meskipun nggak banyak lagi kayak dulu. Tomat saya sudah mulai masuk juga. Terus saya perhatikan. Jadi kita belajar mendengarkan tubuh. Itu yang saya pelajari. Jadi ketika saya mulai mencoba makan, saya lihat reaksi tubuh apa. Oh, aman. Berarti nggak apa-apa. Jadi awal-awal saya cut benar-benar tomat, terus kentang, lombok itu saya cut sama sekali. Tapi begitu saya sudah mulai mencoba ini masuk, melihat reaksi tubuh tidak ada reaksi, saya nggak apa-apa gitu. Itu yang menambah selera begitu. Jadi saya suka pedas banget kan dulu. Begitu nggak sama sekali itu sempat
down gini kan, rasa pengen makannya. Tapi terus setelah itu, oh I can live without chili, saya bisa makan tanpa harus pedas gitu. Terus sekarang mulai saya tambahin dikit-dikit, paling lombok merah besar 1, dulu separuh, pelan-pelan lah gitu. Nggak bisa langsung drastis pedas banget lagi gitu. Itu sih. Terus bosan pasti akan ada ya. Sempet saya bosan smoothies juga loh gitu. Tapi ketika kembali ke why powernya ini, saya jadi ingat lagi. Oh ya, saya mau sembuh. Jadi memang komitmen ini perlu dijaga dengan yang 3 hal itu yang menurut saya. Keluarga yang mendukung, kemauan tekad kita ini untuk sembuh atau untuk hidup sehat, dan kenapa saya melakukan ini. Itu yang perlu sering kita refresh di pikiran kita. Kalau saya dulu awal-awal mau nggak mau, kalau saya melenceng dikit, bosan melenceng, pasti akan langsung instan menanggung akibatnya sakit di sendi. Gitu. Kalau sekarang saya mungkin sudah jauh di ambang batas sakit itu ya. Itu kalau saya makan melenceng gitu mungkin tidak langsung terasa, tapi saya langsung cepet-cepet kayak menampar pipi sendiri secara virtual ya, nggak sembuhan. Itu ayo jangan kebablas gitu cheatingnya gitu. Itu sih. Oke, makasih Mbak Mary tipsnya. Ya, Satu lagi deh nanya. Monggo. Tadi kan bilang keluarga yang mendukung ya. Mendukungnya sejauh mana nih? Apakah ikutan melakukan diet yang sama-sama Mbak Mary atau sekedar nggak goda-goda gitu kan? Apa gimana? Anak-anak apakah ikutan juga diet yang sama seperti Mbak Mary? Sesering mungkin saya sering kasih mereka lalapan, meskipun itu dengan omelan-omelan dari mereka gitu. Ngapain sih kita harus makan sayur mentah? Saya seringnya kasih selada keriting tuh kan. Lauk biasa pakai nasi saya potek-potekin, selada keriting itu kan ngomel mereka. Kalau pakai bumbu gado-gado, bumbu pecel mungkin masih oke lah ya mereka. Tapi setelah berlangsung beberapa saat, ketika mereka sudah di piring saya potek-potekin sayur mentah itu, mereka nggak apa-apa, sudah terima gitu. Terus juga awal-awal itu mereka nggak pesen makanan dari luar. Tetap saya masakan, kadang ada protein hewaninya, tapi kita nggak sengaja order di luar begitu, yang kan baunya dengan begitu harum bisa menggoda ya. Waktu yang awal-awal saya paling nggak tahan itu pastry, kue-kue, cake itu. Jadi ada satu waktu mama saya tuh kirimin cake pastry, apple strudel apa, itu saya pengen banget kan, apalagi saya sweet tooth ya. Aduh, saya nggak bisa. Akhirnya saya pergi jauh-jauh dari kulkas dan meja makan waktu itu. Jadi ketika anak saya makan, saya jauh-jauh dari sana. Karena saya suka sekali yang begituan dulu ya. Sekarang sih sudah menter, lihat aja udah nggak kepengen. Silakan, makan aja depan saya. Udah lewat pengennya. Gitu. Terus, gitu sih. Jadi kadang-kadang ini mereka saya bikin meatless menunya. Jadi bersyukurnya yang mengalami dan belajar ini saya sebagai ibu rumah tangga yang menentukan apa yang ada di piring dan meja ya. Jadi mereka mau nggak mau makan silakan. Jadi kadang menunya gado-gado pakai tempe goreng, tahu goreng gitu. Awal-awal sih ngomel ya, tapi ya mereka bisa menerima begitu deh. Jadi itu sih kira-kira ya. Wow, keren. Terima kasih Mbak Mary. Sama-sama. Mbak Ika, nambahin satu nih. Boleh. Yang Dokter Hiromisinnya sebutkan, dan saya sangat setuju. Saya dibilang adalah penyakit genetik atau imun saya ini ya. Tapi ternyata yang dia sebutkan ini, bahwa genetik ini ternyata bisa kita ubah. Jadi yang saya quote langsung dari dia ya. Kebiasaan-kebiasaan baik akan mengalahkan gen-gen buruk. Dengan mewariskan kebiasaan-kebiasaan baik, kita dapat mengubah gen itu. Jadi kalau kita, oh iya keturunan penyakit jantung, oh iya keturunan kanker di keluarga, kita bisa merubah dengan merubah kebiasaan kita. Kebiasaan makan, kebiasaan hidup kita bisa diubah. Dan itu yang menjadi motivasi saya juga, oke, anak-anak saya ini pasti membawa gen autoimun saya ini ya, sudah ada saklarnya, tapi saya nggak mau ada yang memencet tombolnya itu. Jadi apa yang bisa saya lakukan, saya berusaha memberikan kebiasaan makan sehat ini dengan pertama yang paling bisa saya lakukan adalah memberikan green smoothies.
Yang kedua, sebisa mungkin saya biasakan mereka makan lalapan dan mengurangi hewaninya itu. Itu yang bisa kita lakukan. Teh kopi sebisa mungkin kalau kondisi kita sakit, hilangkan. Saya hilangkan teh kopi waktu itu. Yang sekarang sih kadang-kadang saya masih minum teh, nyicip kopi, itu pun masih, misalnya Nescafe kecil gini, saya paling setengah porsinya aja. Gitu. Nah, saya nggak sugar free, pakai gula aren, gula palem, pakai kurma, pakai madu. Itu pemanis alami saya. Gula pasir saya hilangkan sama sekali. Gitu. Keren. Jelas ya, maaf ini jadi molor. Luar biasa tipsnya. Terima kasih banyak Mbak Mary, sudah banyak-banyak memberi pencerahan Sama-sama Mbak. kepada khususnya yang mau ke kepala 4 ya Mbak Sandra. Tidak, karena tidak dipungkiri memang usia semakin lambat, semakin berusia, kita harus juga menjaga pola kita sebelum kita nanti jangan sampai amit-amit ya menyusahkan anak cucu, iya kan? Betul Mbak, Karena betul banget. kita harus merubah pola itu. Nah, terima kasih Mbak Mary. Ada yang mau bertanya sepertinya. Mbak Linda. Silakan Linda. Dengar ya, suara saya dengar ya? Dengar. Agak kecil. Ya. Saya badan saya ini sering linu, padahal saya ini jarang makan protein hewani ya. Itu kira gimana untuk pencegahannya? Apakah di sini rutin gitu ya? Ya. Bisa dicoba Mbak Linda dengan itu ya, coba green smoothies ini sesering mungkin, kalau bisa tiap hari. Ya. Kalau bisa mungkin awal-awal coba setengah liter dulu ya. Kalau nggak mau langsung ekstrim kayak saya waktu itu 3 liter langsung sehari. Setengah liter dulu lah begitu. Terus kalau bisa kurangi gorengan ya, karena minyak ini ternyata buruk sekali untuk persendian kita yang menyebabkan linu itu ya. Sendi sakit, linu itu minyak-minyakan, apalagi yang dipanaskan itu. Sebaiknya dihindarkan. Terus kalau bisa olahraga. Saya paling jalan pagi ya. Kalau bisa teman-teman kalau pengen coba googling senam AWS3. Ini yang menciptakan Andri Wongso atau siapa ya, pemain film silat dulu katanya zaman bapak-bapak kita. Nah itu bagus sekali. Saya praktekkan itu sambil berjemur dulu tiap hari. Terus yoga, kalau Pedicent program itu menyarankan yoga Bikram. Meskipun saya hanya cari di YouTube yang 30 menit yoga Bikram, saya lakukan sendiri aja di rumah, itu sangat menolong juga. Jadi seperti stretching untuk sendi-sendi kita gitu ya. Jadi itu perlu. Memang kesembuhan ini nggak bisa cuma satu sisi, jadi harus keseluruhan, holistik gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Linda atas pertanyaannya. Semoga semakin baik ya kondisinya nanti ya setelah menjalani. Bisa dihitung dengan diet ini, bisa dikatakan diet ya Mbak Mary ya? Betul, ya. Dengan pola hidup sehat. Banyak minum, olahraga, sama pola makan, memperbaiki pola makan. Baik, terima kasih untuk kesediaan waktu teman-teman. Kok teman-teman saya pede banget. Terima kasih untuk waktunya Mbak Mary, share-nya, pengalamannya luar biasa kami terima. Ilmunya terima kasih. Dan untuk komunitas kita, Studio Kotak-Atik, juga ada ruang anak istimewa nggak ya? Mungkin belum bisa hadir. Terima kasih untuk semuanya dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Mungkin ada acara-acara lain yang kita bisa bekerja sama juga lagi, entah membahas apapun. Kita akan bersama-sama mensupport untuk saling hidup sehat.
Oke, Mbak Sandra, ada yang mau Ya, mau menambahkan bulan depan nanti ada acara lagi yang ini di sini kebetulan ada pembicaranya Silvani yang akan sharing tentang bagaimana membuat cuka apel. Wah, keren. Infonya ini nanti saya tak kontak Silvani bahas jadwalnya kapan. Keren kalau cuka apel itu sangat membantu, terutama saya yang punya ini ya masalah lambung itu membantu saya banget. Daripada beli saya juga pengen belajar itu gimana sih caranya bikin cuka apel. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih Mbak Ika, semuanya. Sandra, Sama-sama. teman-teman semua. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mbak Mary. Terima kasih Mbak Sandra. Sama-sama semuanya. Mbak Ira.